Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu contoh soal tentang if then constraints atau kendala jika maka. Nah, akan tetapi sebelum masuk ke contoh soalnya, kita ingat kembali ya bentuk if then constraints. Baik, jadi kalau kita punya ya suatu kendala f besar dari 0 ya, maka G besar dari atau sama dengan 0 ya, maka kita bisa menulis ini ya sebagai F kurang dari atau sama dengan M kalikan 1 dikurang Y. M itu adalah bilangan yang sangat besar, dan min G kurang dari sama dengan MY. Ya, dalam hal ini Y itu nilainya 0 atau 1. Oke ya. Nah, jadi ini ya bisa kita tulis sebagai ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Kita ingat kembali masalah lockbox ya di pertemuan lalu ya. Nah, misalkan ada kendala tambahan yang menyatakan bahwa jika pelanggan di wilayah ke-1 itu mengirimkan pembayarannya ke kota 1 ya, maka tidak ada pelanggan lain di wilayah 2, 3 dan 4 yang mengirimkan pembayarannya ke kota 1 ya. Nah, ingat kembali ya bahwa di sini decision variable atau variabel keputusannya adalah XIJ itu sama dengan 1 jika pelanggan di wilayah I mengirimkan pembayarannya ke kota J. Sementara itu 0 jika yang lainnya. Nah, baik, jadi soal tersebut dapat kita tulis sebagai ya, jika X11 sama dengan 1, ya, maka X21 sama dengan X31 sama dengan X41 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian kita tahu ya bahwa XIJ ya termasuk di sini X11, X21, X31, X41 itu kan nilainya 0 atau 1 ya. Sehingga ini ya bisa kita tulis sebagai ya, kalau kita mau mengubahnya ke dalam bentuk standar ya, ini sama dengan kalau kita menulis jika X11 besar dari 0. Ya enggak? Karena kan ini X11 itu nilainya 1 atau 0 ya. Maka kalau ini kita jumlahkan ya, X21 tambah X31 tambah X41 itu nilainya kurang dari atau sama dengan 0. Ini sama saja. Nah, sekarang kita ingin mengubah ini dalam bentuk standar. Ya, ini sudah ya. Berarti ini boleh ya, X11 besar dari 0. Kemudian yang ini, agar tandanya menjadi besar dari atau sama dengan, maka ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kalikan dengan min 1. Ya, maka kita punya min X21 dikurang X31 dikurang X41 besar dari atau sama dengan 0. Nah, dalam hal ini kita tahu ya bahwa F-nya adalah X11 dan ini adalah G-nya. Ya enggak? Kalau kita sesuaikan dengan bentuk standar ya. Jadi di sini sebagai F itu adalah X11 dan sebagai G ya, itu adalah ya min X21 dikurang X31 dikurang X41. Oke.
Nah, kemudian ya kita sudah mengubahnya dalam bentuk standar ya. Sebut saja ini sebagai persamaan 1, yang ini persamaan 2. Nah, sekarang ya untuk menjamin jika ini berlaku, maka ini berlaku ya. Maka kita akan buat constraint baru, yaitu yang ini. Ya, jadi kita buat constraint barunya di sini saja. Ya, constraint barunya adalah tetap ya F kurang dari sama dengan M, ya berarti ini F ya X11 kurang dari atau sama dengan M kalikan 1 min Y. Seperti itu. Dan nah, yang ini min G. Berarti ini min dari ini ya, yaitu X21 tambah X31 tambah X41 ya kurang dari sama dengan M Y. Nah, sudah ya. Itu dia ya constraint baru yang menjamin ya jika ini berlaku maka ini berlaku. Oke. Nah, akan tetapi di sini yang menarik adalah berapakah M-nya? Ya, kita tahu bahwa M itu adalah bilangan yang sangat besar. Nah, akan tetapi ya berapa bilangan yang sangat besar itu? Nah, kalau kita lihat di sini X21, X31, X41 itu kalau dijumlahkan dia paling besar adalah 3. Ya enggak? Karena kan XIJ itu nilainya 1 atau 0, ya enggak? Berarti dalam hal ini 3 itu sudah cukup. Ya, berarti M-nya boleh kita nyatakan sebagai 3. Ya, jadi kita bisa nyatakan ini X11 kurang dari atau sama dengan 3 kalikan 1 kurang Y. Kemudian yang satunya lagi X21 ditambah X31 ditambah X41 kurang dari atau sama dengan 3Y. Nah, itu dia. Sudah ya, kalau misalkan dapat soal seperti tadi itu, maka ini jawabannya ya. Boleh ditambahkan Y-nya itu nilainya 0 atau 1 ya. Nah, akan tetapi mungkin teman-teman mau cek and recheck ya, apa betul ya kalau ini berlaku maka ini berlaku ya. Jika ini berlaku maka ini berlaku. Itu bisa ditulis dengan ini. Nah, coba kalau kita lihat ya. Kalau misalkan Y-nya 0 misalkan ya. Oke, jadi ini saya kasih ya keterangan. Ya, misalkan untuk Y-nya sama dengan 0. Nah, maka ya sebut saja ini satu aksen, ini dua aksen ya. Oke, untuk Y sama dengan 0, maka ketika kita substitusikan ke sini, maka ini menjadi X11 kurang dari sama dengan 3. Ya enggak? Oke, ini dari satu aksen. Nah, sekarang ya, kita lihat di sini X11 besar dari 0. Ya, berarti ini berlaku, maka pasti ini juga berlaku. Ya. Jadi dalam hal ini 1 itu juga berlaku. Ya enggak? Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan dua aksen? Ya, pada saat Y-nya 0, maka ini menjadi X21 ditambah X31 ditambah X41 kurang dari sama dengan 0. Nah, maka ini nggak lain ini ya, sama aja ya. Jadi ini adalah dua aksen. Ya, dari sini maka kita bisa ya tarik kesimpulan bahwa ya ini seperti yang kita harapkan. Ya, ini berlaku ya. Jadi 2 itu juga berlaku. Oke ya. Baik, jadi untuk Y sama dengan 0 ya, maka di sini ini berlaku dan ini juga berlaku. Ya, seperti yang kita harapkan.
Nah, sekarang yang menantang adalah pada saat Y sama dengan 1, ya. Maka kita masukkan ke sini bahwa X11 kurang dari atau sama dengan, masukkan 3 kalikan 0, ya, berarti di sini 0. Nah, berarti, ya, ini kan dari satu aksen. Nah, kita lihat di sini. Ini tidak berlaku. Ya, maka 1 itu tidak berlaku. Oke. Nah, kalau 1 ini tidak berlaku, ya, ini berlaku atau tidak? Nah, kita lihat ya. Untuk Y sama dengan 1, masukkan ke sini, maka kita punya X21 ditambah X31 ditambah X41, ya, itu adalah kurang dari atau sama dengan 3, ya. Ini adalah 2 aksen. Nah, dari sini, ya, ini atau ini, ya, itu bisa berlaku, bisa tidak, ya. Nah, coba kita lihat, ya, kapan ini tidak berlaku. Nah, contohnya pada saat, ya, ini contoh pada saat misalkan, ya, X21-nya 1 misalkan, ya, kemudian yang lainnya 0, X31, X41, ini 0, maka kalau kita masukkan ke sini, maka ini menjadi 1 kurang dari sama dengan 0. Itu tidak berlaku. Ya, jadi dalam hal ini, ya, 2 itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Nah, tapi pada saat ini semua sama dengan 0, X21, X31, X41 itu sama dengan 0, ya, maka kalau kita masukkan ke sini, ya, atau ke sini, maka, ya, dia berlaku. Jadi 2 itu berlaku. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat, ya, bahwa kalau, ya, kita lihat yang ini dulu. Kalau ini berlaku, maka ini berlaku. Ya enggak? Ya. Tetapi kalau ini tidak berlaku, maka ini bisa berlaku, bisa tidak. Seperti itu. Tapi itu tidak masalah karena memang itulah, ya, makna dari if then constraint, ya, yaitu jika constraint ini berlaku, maka constraint ini pasti berlaku. Jika ini tidak berlaku, maka ini bebas, bisa berlaku, bisa tidak. Seperti itu. Baik, ya, mungkin demikian satu contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.